Halo sobatku, apa kabar? Semoga kalian selalu dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi bersama kami di channel kesayangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memasuki edisi terakhir dari Al-Quran sesuai dengan fakta sejarah. Edisi video kali ini akan saya membahas terkait dengan munculnya api di Hijaz, peringatan datangnya hari akhir. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari Abu Dzar radhiyallahu an bahwa kami datang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beberapa orang di antara sahabat bergegas menuju ke Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghabiskan malam di sana dan kami juga menghabiskan malam bersamanya. Ketika bangun di pagi hari, beliau bertanya tentang orang itu dan beliau diberitahu bahwa mereka bergas pergi ke Madinah. Beliau bersabda, mereka pergi ke Madinah bersama wanita. Mereka akan meninggalkannya, yaitu Madinah, dalam kondisi yang terbaik. Beliau kemudian bersabda, seandainya aku tahu kapan api akan keluar dari gunung Irak di Yaman, yang akan menerangi leher unta yang sedang berlutut di Busra sejelas siang hari. At-Tabrani meriwayatkan dalam hadis lain, melalui Hudzaifah ibnu Said radhiyallahu an, bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga api keluar dari Ruman atau Rakubah, deretan gunung antara Makkah dan Madinah, yang akan menerangi leher unta di Busra. Api ini juga disebutkan dalam sahihnya Imam Bukhari dan Muslim dalam hadis, kiamat tidak akan terjadi sampai api akan keluar dari tanah Hijaz dan akan memancarkan cahaya pada leher unta di Busra. Kemunculan api yang disebutkan di Madinah telah tersebar luas dan dicatat oleh para sejarawan. Kemunculannya adalah peringatan bagi orang-orang yang datang setelahnya. Itulah mengapa api muncul beberapa jauh dari kota Nabi dan didahului oleh gempa bumi menakutkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti. Quran Surat Al-Isra ayat 59. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman yang artinya, demikianlah Allah mempertakuti hamba-hambanya dengan azab itu. Maka bertakwalah kepadaku, wahai hamba-hambaku. Quran Surat Az-Zumar ayat 16. Penampakan api. Saat kebakaran besar terjadi, orang-orang Madinah sangat ketakutan dan lari kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikirim kepada mereka dengan rahmat. Api itu dibelokkan dari mereka ke bagian utara, dan rasa takut mereka pun hilang. Sehingga umatnya mendapatkan manfaat dari rahmatnya. Pelajaran yang dapat diambil dari hal ini adalah untuk menunjukkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat penyayang terhadap umatnya. Jika kebakaran terjadi saat beliau tidak ada, api itu tidak akan dibelokkan dari daerah tersebut, sehingga akan menyebabkan kerusakan yang besar pada umat. Dengan hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberi peringatan kepada mereka dengannya. Dia menjadikan api itu reda dan memberikan keselamatan bagi mereka. Gempa bumi Madinah dimulai pada awal bulan Jumadil Akhir atau akhir Jumadil Ula
pada tahun 654 Hijriah. Namun, gempa itu sangat ringan hingga beberapa orang tidak merasakannya, meskipun terjadi beberapa kali. Pada hari Selasa, gempanya semakin kencang dan lebih terasa, hingga semua orang menyadarinya. Pada hari Rabu, hari ketiga atau keempat bulan itu, pada sepertiga malam terakhir, gempa bumi besar melanda Madinah yang menakutkan penduduknya dan terus berlanjut sepanjang malam hingga hari Jumat. Gempa itu menimbulkan gema yang lebih dahsyat dari badai. Gempa itu menggerakkan tanah dan mengguncang tembok. Pernyataan ini menurut Al-Kastalani. Al-Qurtubi berkata, api Hijaz muncul di Madinah. Dia menyebabkan gempa bumi yang kuat pada malam Rabu 3 Jumadil Akhir tahun 654 Masehi. Gempa itu berlanjut hingga sore hari Jumat. Gempa itu kemudian muncul di Quraisy. Gempa itu tidak melewati gunung manapun kecuali menjadikannya reruntuhan dan menimbulkan darinya apa yang tampak seperti lautan berwarna merah dan biru. Gempa bumi itu membuat gema seperti badai yang menyapu bersih jalanan dan menghasilkan tumpukan reruntuhan yang terlihat seperti gunung yang besar. Api itu berakhir di dekat Madinah. Setelah semua itu, angin yang dingin datang ke Madinah. Beberapa dari para sahabat mengatakan kepadaku bahwa dia melihat api naik ke udara kurang lebih selama 5 hari. Terdapat juga laporan bahwa api itu terlihat juga di Mekah dan Busra. An-Nawawi berkata, munculnya api ini kemudian diketahui oleh penduduk Suriah. Abu Samah juga meriwayatkan dari Asy-Syarif Sinan, hakim di Madinah, dan beberapa yang lain bahwa pada malam Rabu 3 Jumadil Akhir, gempa bumi yang kuat dan menakutkan terjadi di Madinah pada sepertiga malam terakhir dan terus terjadi sampai 10 kali pada siang dan malam. Gempa bumi itu juga mengguncang menara Masjid Nabawi. Al-Qasani menambahkan, pada hari ketiga yang merupakan hari Jumat, terdapat gempa bumi besar yang mengguncang menara Masjid Nabawi dan suara yang keras terdengar dari atap masjid. Al-Kastalani berkata, pada Jumat siang api muncul. Asap keluar dari sumber api itu. Asap itu menutupi langit dengan kegelapan. Saat kegelapan sudah tersebar dan malam datang, api pun muncul dan terlihat seperti kota yang besar muncul dari timur. Qadisinan berkata bahwa dia datang kepada gubernur Madinah, Izzuddin Munif bin Siha, dan mengatakan kepadanya, kita telah terkepung oleh azab, bertobatlah kepada Allah. Maka dia pun memerdekakan semua budaknya, memperbaiki semua kejahatan yang menimpa penduduknya, serta menghapuskan pajak. Gubernur tersebut kemudian mendatangi Masjid Nabawi dan menghabiskan malam Jumat dan Sabtu di sana bersama seluruh penduduk Madinah. Mereka menetap di sana memohon kepada Allah dan menangis. Mereka duduk mengelilingi kamar Rasulullah SAW dalam hati mengakui dosa-dosa mereka dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qutub Al-Kastalani berkata, saat gubernur melihat api Hijaz, dia berhenti berlaku tidak adil kepada penduduk dan menunjukkan tobat. Dia memerdekakan budak-budak dan mulai memperbaiki semua ketidakadilan. Penduduk Madinah kemudian bertekad untuk menjauhi semua dosa dan perbuatan maksiat. Mereka memilih untuk berdoa dan memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gubernur mereka keluar dari bentengnya
dan bergabung bersama orang-orang terpandang di kota itu dan masyarakat umum. Mereka berlindung di samping kamar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan wanita dan anak-anak. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun membelokkan api yang besar itu dari mereka ke arah utara, dan mereka pun diselamatkan dari bencana. Api kemudian bergerak seperti lautan yang besar menuju lembah Uhailiyin, sementara penduduk Madinah mengamatinya. Peristiwa ini berlanjut hingga 3 bulan menurut para ahli sejarah. Al-Qastalani meriwayatkan kejadian kebakaran besar ini dalam karya yang secara eksklusif ditulisnya. Dia hidup pada saat kejadian itu, tetapi dia tidak menyaksikannya karena sedang berada di Mekah. Menurutnya, api itu dimulai pada hari Jumat 6 Jumadil Akhir dan berlanjut hingga Minggu 27 Rajab saat api itu padam, sehingga api itu mengamuk selama kurang lebih 52 hari. Selama rentang waktu itu, api sesekali berhenti kemudian mulai kembali. Hikmah di balik menghilang dan muncul kembalinya itu adalah untuk membuatnya dikenal secara luas, sehingga orang-orang dapat memperhatikannya. Al-Qastalani meriwayatkan dari sumber-sumber yang dia anggap sahih. Gubernur Madinah mengirimkan beberapa pengendara untuk pergi dan membawakannya informasi mengenai api ini, tetapi kuda-kuda mereka tidak berani bergerak mendekat ke api itu, sehingga mereka turun dan berjalan kaki menujunya. Mereka mendekatinya dan melihat api itu melempar percikan sebesar benteng, dan mereka tidak dapat menjangkaunya seperti apa yang mereka inginkan. Gubernur kemudian memutuskan untuk mendapatkan informasi langsung yang lengkap mengenai api itu, sehingga dia datang dan melihatnya sendiri, tetapi tidak dapat mendekat akibat panas di sekelilingnya. Dia melihat api yang terlihat seperti gunung-gunung besar, menyapu bebatuan seperti ombak laut. Asap dari api itu menyelubungi langit dalam kegelapan, sehingga seseorang dapat merasa dia sedang mengalami gerhana matahari. Jika bukan karena Allah yang menghentikan api itu akan memakan semuanya, termasuk hewan-hewan, tumbuhan, bahkan bebatuan. Al-Qastalani melanjutkan, sejumlah orang yang mengunjungi kota Nabi mengambil jalan pejalan kaki, memberitahu saya mereka melihat cahaya api itu dari jarak 3 hari perjalanan. Yang lainnya berkata, mereka melihatnya dari jarak sejauh Gunung Syariah. Abu Samah meriwayatkan bahwa api terlihat dari Mekah dan dari seluruh bagian padang pasir, dan juga terlihat oleh orang-orang Yanbu. Dia juga berkata bahwa beberapa orang yang dipercaya memberitahunya dari seseorang jujur yang menyaksikan api di Madinah, memberitahunya bahwa dia mendengar bahwa buku-buku ditulis di Taima dengan cahaya yang berasal dari api itu. Semua yang melihat api itu selalu berkata di akhir cerita mereka, api ini adalah keajaiban dan ukurannya yang sangat besar melampaui apa yang dapat dijelaskan atau ditulis. Penampakannya mewujudkan mukjizat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena terjadi seperti yang telah beliau sabdakan. Ini karena tidak ada api seperti ini yang pernah terjadi pada masa beliau atau setelahnya. Imam Ibnu Katsir dengan jelas menyebutkan bahwa api ini menerangi leher-leher unta Busra. Dia meriwayatkan dari Syekh Safiuddin bahwa lebih dari 1 orang di antara orang-orang Badui memberitahunya bahwa mereka melihat leher-leher unta mereka
diterangi oleh api itu. Hikmah dari api ini yang terkenal begitu luas adalah untuk membuat orang-orang memperhatikan, mendapat peringatan dan menjauhi dosa. Wallahu alam.